Hai teman menulis, jadi saya mau respon nih curhatan masuk yang ada di Instagram Nulis Yuk. Teman-teman kalau mau nambahin saran gitu ya, boleh banget di kolom komentar, yang mudah-mudahan itu ngebantu banget buat teman kita yang lagi gundah dan kalut ini ya. Dan insya Allah dia baca karena link ini akan kita kasih ke dia. Ini speechless banget sih curhatannya teman-teman ya. Aku sakit hati banget sama cowok dulu waktu SMP, pernah jadi sasaran pedofil. Sampai aku trauma sama cowok dan takut berangkat sekolah. Setelah kejadian itu, aku berusaha buat percaya bahwa nggak semua cowok seperti itu. Jadi aku coba pacaran sama cowok pertama kali, endingnya aku malah diselingkuhin. Terus pas kuliah aku coba pacaran lagi sama cowok, tapi endingnya juga sama, aku diselingkuhin. Kedua kalinya diselingkuhi dan teman-teman dari mantan 1 dan 2 itu juga menyembunyikan perselingkuhan itu di belakang aku. Karena itu aku sakit hati banget. Karena ngerasa dihianati orang-orang yang udah aku percaya dan mereka nggak ada yang ngerasa bersalah ataupun minta maaf sama aku. Dan beberapa bulan aku berusaha sembuhin hati dan kepercayaan aku sama cowok. Aku kenal lagi sama cowok dan aku pacaran lagi. Tapi sama, brengsek juga. Minjem uang tapi nggak dikembaliin sama sekali, dibaperin banget. Taunya dinikahin cewek lain. Terus nggak ada merasa bersalah dan bilang maaf sama sekali. Aku sakit hati banget lagi sekian kalinya. Sampai aku terbesit pengen lesbi karena merasa lebih nyaman dengan sesama daripada cowok yang aku dapat hanya luka terus. Aku berasa di persimpangan jalan yang bingung pilih kiri atau kanan, tetap strike atau coba lesbi aja ya. Aku harus gimana ya? Dulu setelah kejadian yang SMP aku jadi sasaran pedofil itu kan aku takut dan trauma sama cowok ya. Jadi aku coba pacaran sama cewek juga saat SMP. Tapi aku coba sekali, aku strike kok saat itu aku sedih banget. Kenapa hati aku payah banget ya dan gampang nangis. Aku coba memulai hubungan dengan cowok lagi, tapi aku takut memulai hubungan baru sama cowok lagi. Tapi aku juga ingin dicintai. Tapi kalau dipikir-pikir, kalau aku lesbi kan nggak semua cewek juga baik ya. Karena cewek yang jadi selingkuhan mantan-mantan aku dulu juga tahu hubungan kami, tapi tetap terobos, termasuk teman-teman mereka yang menutupi diam-diam di belakang aku juga. Aku sakit hati banget sama cowok Min. Tapi sama beberapa cewek, aku sakit hati banget sama cowok Min. Tapi sama beberapa cewek juga khususnya yang nggak baik. Kepercayaan aku robek 100% sama orang, tapi aku juga ingin dicintai. Aku bingung, aku denial, aku benar-benar merasa di persimpangan dua jalan. Apa yang harus aku pilih, apa yang harus aku lakukan? Aku rasanya kayak orang-orang pasti juga gak suka kan dan benci kan kalau aku pilih lesbi. Tapi mereka gak tahu gimana rasa sakit hati yang udah aku lalui. Sebelum ngomongin panjang kali lebar, sebelumnya saya mau ngucapin turut berduka atas apa yang udah kamu lalui di masa lalu. Mudah-mudahan Allah dampingin kamu, Allah temenin kamu untuk menyembuhkan luka itu ya. Sedih banget ya, saya turut berduka atas kejadian masa lalu yang menimpa kamu. Mudah-mudahan kamu bisa minta pertolongan ke orang profesional untuk mengatasi trauma kamu yang sebagai korban. Dan itu memang berat banget sih. Dan saya apresiasi banget ya, kamu udah keren banget. Kamu udah berani gitu untuk berbagi cerita, dan saya yakin itu nggak gampang loh. Banyak orang yang mungkin merasakan hal yang sama, takut banget gitu ya sebagai korban tapi nggak berani cerita, dan kamu udah keren banget, kamu udah berprogres banget untuk coba mencari tahu jawaban aku harus gimana ya. Nah, yang perlu digarisbawahi adalah kamu pengen banget dicintai. Tapi sayangnya, untuk memenuhi rasa ingin dicintai itu dengan pacaran dan lesbi, itu sebuah jalan yang keliru ya. Itu adalah jalan yang justru kamu malah pilih jalan yang bisa memasukkan kamu ke jurang yang begitu mengerikan. Jadi bukannya terpenuhi kebutuhan kamu ingin dicintai, tapi justru malah menyeburkan kamu ke lumpur yang penuh dengan masalah, dan mengerikan banget sih kalau misalnya kamu tetap berada di lumpur itu. Dan alhamdulillah banget kamu udah bingung dan pengen cari tahu nih aku sebaiknya gimana. Setiap kita itu pasti ingin ya merasa dicintai, tapi mungkin sebelum kita minta dicintai oleh orang-orang yang ada di sekitar kita atau oleh banyak orang, kenapa kita nggak mulai dari untuk mencintai diri kita sendiri dulu. Jadi kamu bisa fokus mencintai diri kamu, kamu cari tahu apa yang kamu suka, apa yang bikin kamu nyaman, hobi kamu apa, terus kamu suka dengan topik pembahasan apa. Kamu bisa melakukan itu dengan sesuka kamu gitu. Itu adalah proses
dengan kamu mencintai dirimu sendiri, dan itu bisa mendatangkan manfaat tentunya kan, enggak yang malah bikin masalah baru teman-teman. Jadi mungkin ada banyak banget ya yang merasakan di posisi kamu bingung banget pengen dicintai tapi orang-orang kok pada nyakitin aku gitu ya. Nggak apa-apa kalau orang-orang nyakitin kamu, itu urusan mereka bukan urusan kamu, karena urusan kamu adalah kamu memutuskan nggak, kamu mengizinkan nggak mereka menyakiti kamu. Kalau kamu nggak mengizinkan mereka nyakitin kamu, hati kamu nggak akan sakit. Jadi fokusnya adalah kita punya pertahanan gitu ya, punya pertahanan, hati kita mesti kuat, kita nggak mengizinkan itu disakitin. Ya udah, kita nggak usah terlalu banyak membuang energi dan waktu kita memikirkan orang-orang yang nyakitin kita. Ngapain kita mikirin orang-orang yang nyakitin kita kan, karena urusan dia nyakitin kita tuh biarin deh, itu jadi urusan Allah, biarin Allah gitu yang mengurus mereka akan jadi seperti apa. Dan untuk kamu yang merasa terzolimi akan hal itu, kamu tinggal perbanyak mohon ampunan, tinggal banyak berdoa, karena itu adalah saat-saat doa dikabulkan ya oleh orang-orang yang dizolimi. Tapi kita jangan menzolimi diri kita sendiri juga gitu, karena kalau misalnya kamu pilih jalan pacaran dan lesbi, itu kan kamu sendiri yang menzolimi dirimu sendiri gitu kan. Jadi dengan kamu mencintai dirimu sendiri, saya yakin sih nggak ada orang yang mau hatinya disakiti dengan pacaran dan juga dengan lesbi teman-teman. Jadi sebenarnya itu sama sekali bukan bentuk self love ataupun kebebasan, tapi malah justru nyakitin kamu, karena kan kita ini kan kita dibikin itu dengan sedemikian rupa, dan udah ada gitu aturan mainnya untuk menjadi diri kita, untuk menjalani kehidupan itu udah ada aturannya. Tapi kalau misalnya kita bikin aturan sendiri, itu bakalan trouble banget deh. Kayak misalnya mobil kan udah diciptain sama siapa gitu ya, kemudian kita kan kalau ada masalah atau apa rusaknya kan ke bengkel resminya tuh gimana gitu, orang yang ngerti sama bengkel. Bayangin kalau misalnya kita mobil kita rusak tapi kita minta benerin nih sama orang yang biasa ngebenerin handphone, itu kan nggak nyambung gitu. Nah, kita mesti kembali nih sama yang bikin kita nih, sama yang menciptakan kita, dibuka lagi gitu aturan kita dalam menjalani kehidupan ini apa gitu. Dan semua aturan itu udah diabadikan di dalam Al-Quran. Kamu bisa baca semuanya dan kamu sibukin deh diri kamu untuk mencintai dirimu sendiri. Intinya sih itu, mudah-mudahan dengan kamu fokus mencintai dirimu sendiri, kamu bisa melindungi dirimu dari rasa sakit dan juga dari mara bahaya, dari masalah-masalah yang sebenarnya bisa kamu bikin sendiri gitu ya. Jadi fokus aja mencintai diri sendiri, perbanyak kesibukan, banyak lakukan hal-hal yang bikin kamu produktif, bisa menjadikan kamu sebaik-baiknya manusia, yaitu manusia yang bermanfaat ya. Kamu bisa jadi content creator, kamu bisa jadi penulis, apalagi kamu tadi kuliah kan, kamu bisa perdalami lagi ilmu kuliah kamu itu apa, tentang apa. Kamu bisa sebenarnya banyak banget hal yang bisa kamu lakukan, masih muda gitu kan, kamu belum menikah, belum punya banyak banget amanah yang harus kamu tunaikan. Nah, kamu bisa banget itu lakukan produktivitas aja gitu teman-teman. Ya fokus ya. Gimana nih kalau menurut teman-teman, tolong dong bantu tambahin saran buat teman kita yang lagi gunda ini. Oke, ditunggu ya kolom komentar ya. Kalau kamu pengen curhat juga, silakan aja langsung ke Instagramnya Nulis You.